Peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat Arab sebelum Islam, budaya Arab, perang antar suku. Banyak kemiripan sifat dan kejadian yang ada di masa jahiliyah dengan keadaan kita sekarang. Kita sepakat, masa jahiliyah adalah keadaan buruk. Dengan mempelajari kisah mereka, kita bisa mengambil hikmah dan solusi dari apa yang sedang kita hadapi saat ini. Masyarakat jahiliyah memiliki gap atau kesenjangan sosial yang besar. Hal itu disebabkan fanatik kesukuan yang begitu tinggi yang mereka miliki. Fanatik suku membawa mereka ke medan perang, seolah-olah solusi hanya mendapat jawaban dengan pedang. Tak jarang, karena masalah sepele, tapi ratusan bahkan ribuan nyawa harus dikorbankan. Masyarakat modern saat ini juga masih berkutat pada masalah yang sama. Mereka sebut isu ini dengan konflik sara, suku, agama, dan ras. Loyalitas sebagian kaum muslimin atau manusia pada umumnya saat ini dibangun berdasarkan suku, partai, negara, bahkan klub sepak bola atau organisasi lainnya. Peristiwa sebelum Islam datang. Ibnul Athir mengisahkan tentang banyaknya perang di masa jahiliyah dalam kitabnya Al-Kamil fit Tarikh. Ia mengatakan, "Saya sebutkan hari-hari yang dikenal dan perang-perang yang dikisahkan, yang merangkum banyak konflik yang sengit. Namun hal itu belum termasuk perampokan, karena hal itu meluas dari tema bahasan." Ibnul Athir. Masyarakat dunia sekarang juga melakoni sangat banyak perang. Saat ini, katanya, peperangan jauh merosot jumlahnya setelah Perang Dunia II. Tapi kita masih merasa dunia banyak berperang. Di masyarakat jahiliyah, terkadang sesama saudara saling berperang. Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bercerita singkat kepada Raja An-Najasyi tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. "Wahai Raja, kami dulu adalah orang-orang yang diliputi kebodohan. Kami menyembah patung, memakan bangkai hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, dan melakukan perbuatan keji. Kami memutus tali kekerabatan, berlaku buruk terhadap tetangga, yang kuat menindas yang lemah." Hadis riwayat Ahmad. Di antara konflik yang terjadi pada masa jahiliyah adalah Perang Al-Basus. Perang Al-Basus adalah konflik antara Bani Bakr dan Taghlib, berlangsung begitu lama hingga 40 tahun, yakni dari tahun 494 Masehi hingga 534 Masehi. Al-Basus adalah nama seorang wanita, bibi dari Jasas bin Murrah al-Bakri. Wanita ini memiliki seekor onta yang dinamai Sarop. Suatu hari, Sarop masuk bercampur dengan onta milik tokoh Arab ketika itu, Wail bin Rabi'ah at-Taghlibi, yang lebih dikenal dengan sebutan Kulaib. Saat itu, kondisi perasaan Kulaib sedang tidak nyaman. Ia kesal karena istrinya, Jalilah binti Murrah, menganggap saudaranya Al-Jasas lebih mulia darinya. Kulaib pun memanah onta bibi Jasas yang nyasar ke pemukimannya. Matilah si onta dan muncullah malapetaka. Jasas kesal dengan perlakuan Kulaib yang membunuh onta bibinya. Namun Kulaib, sang tokoh Arab, malah mengucapkan kalimat yang tidak menyenangkan. Ia mengancam kalau mau, ia bisa membunuh semua ontanya. Jasas naik pitam, lalu menghujamkan pedangnya kepada Kulaib. Norma di masa itu, bagaimanapun kedudukan seseorang, ia tidak pantas dibunuh karena seekor unta. Lalu bagaimana dengan Kulaib, seorang penguasa Arab? Jasas sadar ia telah melakukan kesalahan besar. Namun tiadalah berarti lagi penyesalan itu. Genderang perang telah ditabuh, mengalirlah darah antara dua kabilah, Taghlib dan Bakr, selama 40 tahun lamanya. Ayyamul Arab fil Jahiliyah. Perang Dahis dan Ghubara. Dahis dan Ghubara adalah nama dua orang penunggang kuda. Keduanya adu pacu. Kemudian salah seorang dari mereka memukul kuda kompetitornya agar tidak lebih dulu memasuki garis finish. Kemudian pecahlah perang antara dua kabilah. Ribuan orang terbunuh karenanya. Al-Kamil fit Tarikh. Keributan serupa juga terjadi di masa kita di bidang yang sama, olahraga. Pernah terjadi tragedi Heysel.
karena perselisihan pendukung klub sepak bola dalam satu waktu. 39 orang tewas dan 600 lebih luka-luka. Yaum Bi'ats. Yaum Bi'ats adalah perselisihan antara kabilah Aus dan Khazraj di Madinah di masa jahiliyah. Perselisihan ini berlangsung sangat lama. Ibnu Hajar al-Asqalani menyatakan bahwa perang ini berlangsung selama 30 tahun. Fathul Bari. Berakhir ketika Islam masuk kota Madinah itu, mempersaudarakan mereka dan menghilangkan sekat-sekat kesukuan. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Quran Surat Ali Imran ayat 103. Perang Fijar. Di antara peristiwa paling masyhur pada masa Arab jahiliyah adalah Perang Fijar. Perang antara Quraisy yang bersekutu dengan Kinanah berhadapan dengan Qais yang bersekutu dengan Ilan. Perang ini meletus pada saat Nabi SAW berusia 20 tahun. Perang ini dinamakan Perang Fijar karena dinodainya kesucian bulan haram. Dalam perang ini, Rasulullah SAW ikut serta dan membantu paman-pamannya dengan menyediakan anak panah untuk mereka. Kisah selengkapnya bisa disimak di Al-Kamil fit Tarikh. Yaum Ain Abagh. Yaum Ain Abagh adalah peperangan antara kabilah Ghassan dan Lakhm. Pemimpin Ghassan adalah Al-Harith, sedangkan pemimpin Lakhm adalah Al-Munzir. Munzir terbunuh di perang tersebut. Orang-orang Lakhm pun kalah dan berlarian mundur. Namun orang-orang Ghassan tetap mengejar mereka hingga korban semakin bertambah. Al-Kamil fit Tarikh. Yaum Awarah. Awarah adalah sebuah bukit. Peperangan ini terjadi antara Raja Hirah Al-Munzir bin Imril Qais dengan Bakar bin Wail. Pemicunya adalah persekongkolan Bakar dengan Salamah bin Al-Harith. Peperangan berhasil dimenangkan Munzir bin Imril Qais. Munzir bersumpah akan menyembelih mereka semua hingga darah mereka mengalir dari puncak bukit Awarah sampai di kaki bukit. Ia terus menyembelih musuh-musuhnya sampai darah mengering dan membeku. Lalu ia tumpahkan air pada darah itu hingga mengalir ke kaki bukit. Ia penuhi sumpahnya. Al-Kamil fit Tarikh. Yaumul Kulab al-Awwal. Kisah lain yang menceritakan betapa mudahnya darah ditumpahkan di masa jahiliyah adalah peristiwa Yaumul Kulab al-Awwal. Peperangan terjadi antara dua bersaudara, Syurahil bin Al-Harith bin Amr Al-Kindi dengan Salamah bin Al-Harith bin Amr Al-Kindi. Syurahil dan Salamah beserta sekutu keduanya bertempur di wilayah Al-Kulab, sebuah daerah antara Basrah dan Kufah. Perang semakin sengit berkecamuk hingga seseorang di kelompok Syurahil menyerukan sayembara. Siapa yang berhasil membawa kepala Salamah, ia akan mendapatkan 100 onta. Dan seseorang dari kelompok Salamah menyerukan hal serupa. Siapa yang berhasil membawa kepala Syurahil, ia akan mendapatkan 100 onta. Peperangan dimenangkan oleh Salamah dan sekutunya Taglib. Syurahil dan sekutunya Bakar menderita kekalahan. Syurahil mencoba kabur melarikan diri, namun pasukan saudaranya memacu kuda dan berhasil menyusul lalu membunuh Syurahil. Kemudian ia bawa kepalanya menuju Salamah. Al-Kamil fit Tarikh. Penutup. Membaca kisah-kisah jahiliyah, kita mendapatkan inti permasalahan yang sama sedang menimpa kita. Loyalitas dan fanatik kelompok begitu kuat dan berpotensi konflik. Bahkan fanatisme yang terjadi di masa itu lebih hebat lagi. Namun Islam datang sebagai solusi, mempersaudarakan dan mendamaikan mereka, hingga persaudaraan Islam lebih di atas segalanya. Islam datang membimbing mereka, melembutkan hati, dan memberi kecerdasan emosional dan spiritual. Islam adalah solusi. Imam Malik pernah mengatakan, "Tidak akan baik generasi akhir umat ini kecuali dengan apa yang membuat baik generasi awalnya." Asy-Syifa fi Huquqil Mustafa. Apa yang membuat generasi awal umat ini baik? Jawabnya, syariat Islam. Demikian, Allahu a'lam.